warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita untuk senantiasa menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sebanyak-banyaknya kepada kita semua, dan juga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa maupun kewajiban-kewajiban yang lainnya. Semoga seluruh amal yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak terasa sudah 1 minggu kita menjalankan ibadah puasa. Rasanya cepat banget. Cepat, setahun itu kalau bulan puasa kok puasa lagi. Jadi terkadang saya teringat hadis-hadis Nabi akhir zaman. Kata Nabi, orang akhir zaman itu waktu cepat banget. Setahun seperti sebulan, sebulan kayak seminggu, seminggu rasa sehari. Jadi perjalanan waktu itu sedemikian cepat kita rasakan. Sekalipun demikian, yang kita harapkan adalah seluruh apa yang kita lakukan mempunyai nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun itu waktu terasa pendek, tetapi mempunyai nilai yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat bersyukur dimasukkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, saya disuguhi penitia untuk membahas masalah takwa dan akhlak yang mulia. Ada sebuah hadis Rasulullah alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah alaihi wasallam itu ditanya oleh sahabat, kata sahabat, "Ya Rasul, apa sebab yang terbanyak yang membuat orang itu masuk surga? Yang banyak itu apa?" Dijawab oleh baginda Nabi, kata Rasulullah alaihi wasallam, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai akhlak yang baik. Dua itu. Dan banyak sekali hadis-hadis maupun ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang dua hal ini.
baik itu ketakwaan kepada Allah dan juga mempunyai akhlak yang baik. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu itu berada. Keberadaannya kita ini baik di waktu ramai maupun di waktu sepi harus kita jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang bertakwa waktu ramai, tapi waktu sepi hilang ketakwaannya kepada Allah. Waktu ramai dia rajin sholat, tetapi setelah keluar dari sholat dia berbuat maksiat kepada Allah. Lagi sepi-sepi, tidak kelihatan orang, dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin pergi haji atau umroh, tapi rajin juga dalam kesepiannya dia koruptor. Jadi susah. Jadi menstabilkan antara waktu dalam keadaan ramai ataupun sepi harus senantiasa dalam keadaan takwa kepada Allah. Inilah yang pentingnya kita dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam pandangan Allah. Nah, ini yang beratnya di situ. Kalau kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan berani macam-macam. Kan ada salah seorang sahabat yang kerjanya maksiat, senangnya minum-minuman. Kata Rasulullah alaihi wasallam setelah dia masuk Islam itu ditanya oleh Rasulullah, bisa kamu melaksanakan sholat? Bisa, katanya. Tapi satu yang tidak bisa saya hilangkan, kebiasaan saya minum-minuman. Kalau itu kata Rasulullah SAW, tidak usahlah yang ribet-ribet, yang penting kamu tuh jangan dusta aja. Jangan dusta aja, jangan berbohong, kata Rasulullah SAW. Wah, kata dia, ini gampang, ini kalau cuma nggak berbohong toh. Setelah itu dia mau mengambil minuman arak. Wah, nanti kalau aku ditanyain oleh Rasulullah SAW, kamu minum apa enggak? Mau berdosa gimana, katanya. Padahal Rasulullah yang menanyain. Akhirnya selalu terngiang-ngiang terus. Apa yang dilarang oleh baginda, cuman jangan bohong. Akhirnya orang itu berhenti sama sekali untuk minum minuman karena takut akan ditanya oleh baginda Nabi. Jangan sampai bohong. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kata Rasulullah alaihi wasallam, wa'ad bis sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Maksudnya apa? Kalau orang berbuat maksiat
kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan keburukan kebaikan adalah pertama-tama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertaubat baru mengikuti ibadah-ibadah yang baik, kebajikan-kebajikan yang dilakukan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah alaihi wasallam, wa khuliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berperangailah sesama manusia, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana sih akhlak yang baik itu? Sehingga para ulama itu berbeda-beda pendapat bagaimana akhlak yang baik itu. Kata Imam Hasanul Basri, kata beliau, akhlak yang baik itu adalah dermawan, bisa menahan amarah. Itu akhlak baik. Ada lagi ulama yang bilang akhlak yang baik itu adalah suka memberi dan memberi kegembiraan kepada orang lain, dan itu disebut sebagai akhlak yang baik. Sedangkan Ibnul Mubarak kata beliau yang akhlak yang baik itu adalah bermuka manis, gemar melakukan kebaikan, menahan diri dari menyakiti orang lain. Itu adalah akhlak-akhlak yang baik. Dan kita semua ini kaum muslimin di seluruh dunia, mengapa sih perkembangan Islam saat sekarang ini luar biasa, apalagi di Eropa, sekarang di Amerika banyak, di Inggris banyak, di Perancis banyak sekali kaum muslimin saat sekarang ini. Apa yang menyebabkan Islam itu sedemikian cepat perkembangannya? Karena yang membawa Islam saat sekarang ini bukan dengan senjata, tetapi dengan perilaku akhlak yang baik. Sehingga di Amerika itu ada daerah yang sangat rawan tinggi kejahatannya, sekarang berubah total. Karena sekarang dipegang oleh orang Islam di sana, sekarang ini kejahatannya udah tidak ada lagi. Yang biasanya minum-minuman, merampok, membegal, sekarang udah tidak ada lagi. Dan kebiasaan-kebiasaan, kebaikan-kebaikan, keramah tamahan yang diberikan, diajarkan oleh Islam itu banyak yang dilakukan oleh orang kaum muslimin. Bahkan sekarang ini Indonesia itu menjadikan idola bagaimana kaum muslimin yang di luar itu memberikan contoh, seperti makan gratis, hari Jumat makan gratis. Itu seperti di Cina itu ramai banget. Jadi orang-orang Indonesia Jemaah berkah sekarang diikuti juga oleh orang-orang Amerika. Ternyata banyak sekali pengaruhnya bagi orang di sana, baik itu Islam maupun non-Islam. Semuanya bergabung semua tanpa membedakan siapapun. Apakah agama Islam, apa Kristen, kalau datang boleh ambil, boleh makan. Nah, contoh-contoh kayak begitulah
yang memberikan Islam itu berkembang sedemikian cepat. Kasih sayang Rasulullah SAW itu kan selalu kasih sayang yang beliau tunjukkan untuk mengembangkan Islam, sehingga orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu banyak yang tertarik karena perilaku Nabi. Jadi bukan ceramah Rasulullah, tetapi perilaku Rasulullah SAW yang dilihat setiap hari. Apa yang beliau Rasulullah SAW lakukan itu yang diikuti. Jadi yang kita lihat ya, ceramah-ceramah Nabi itu sedikit sebenarnya, tetapi perilaku itu yang menjadikan contoh Rasulullah SAW kepada kaum. Itu saja barangkali singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Salah dan hilaf saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.